Ini merupakan bagian kedua dari pasal penggunaan alat siwak. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak itu hukumnya sunnah di setiap kondisi. Wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali. Dan siwak itu tidak dimakruhkan secara makruh tanzih. Makruh tanzih itu gampangannya itu kalau dalam bahasa lain itu khilaful aula gitu. Itu makruh tanzih. Nah, saudara dari makruh tanzih adalah makruh tahrim, yang mana makruhnya ini itu mendekati haram. Tapi kalau makruh tanzih itu nggak sampai mendekati haram. Nah, kecuali setelah zawalnya atau tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, ya, besok ini fardhon au naflan, baik puasanya itu puasa fardu atau puasa sunnah. Wa tazulu al karahatu bi ghurubi syamsi, dan kemakruhan itu akan hilang disebabkan karena terbenamnya matahari. Tapi di sini waqtara an-Nawawi adamal karahati mutlaqan. Imam Nawawi di sini itu lebih memilih tidak makruh secara mutlak. Jadi meskipun siwakan setelah matahari tergelincir itu ya nggak masalah, nggak makruh. Jadi terjemahnya kurang lebihnya seperti itu, ya. Sekarang analisis. Wasiwaku, wawunya di situ wawu istighnaf atau bisa juga kalian jadikan sebagai wawu ibtidah, karena wawunya di situ ya terletak di awal jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah itu diawali dengan mubtada, sehingga ada wawu di sebelum kalimat itu, maka disebut sebagai wawu ibtidah, ya. Kemudian asiwaku di sini menjadi mubtada, dibaca rafa, tandanya dhamma sebab asiwaku adalah isim mufrad. Kemudian mustahabun adalah khobar dari asiwaku, ya, dibaca rafa, tandanya dhamma sebab mustahabun itu isim mufrad, dan singgotnya ya isim maf'ul dari istahabba yastahibu, ya, istihbaban, ya, gitu nasrihnya. Kemudian fi kulli halin adalah jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah kulli halin yang berupa idhofah, ya. Dan di sini untuk huruf jar fi itu faedahnya itu ya dzarfiyah. Fi kulli halin, dalam setiap kondisi atau dalam setiap keadaan itu. Kemudian selanjutnya wala yukrahu. Wawunya di situ wawu istighnaf, kemudian la yukrahu. Lamnya dulu, ya, lanya dulu. Lanya di situ adalah la nafi, kemudian yukrahu di situ fi'il mudhari' yang mabni majhul, dibaca rafa, tandanya dhammah sebab tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm, ya. Nah, berhubung yukrahu ini adalah fi'il mudhari' yang mabni majhul, maka membutuhkan naibul fa'il, dan naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan kembali ke as-siwaku, ya, kembali ke lafaz as-siwaku. Kemudian tanzihan di sini saya jadikan sebagai maf'ul mutlak, ya. Maf'ul mutlak dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena di sini tanzihan itu ya isim mufrad, tapi singgotnya di sini adalah masdar dari nazzaha yunazzihu tanzihan. Jadi kalau kita lihat definisi dari maf'ul mutlak itu kan masdar, kan, ya, masdar yang dibaca nasab yang menjelaskan fi'il, menjelaskan perbuatan. Dan di sini tanzihan itu menjelaskan la yukrahunya. Oke, clear, ya, sudah paham. Kemudian kalimat selanjutnya illa ba'da zawali. Nah, ini yang menjadi titik tekan yang akan saya jelaskan secara lebih lama, ya, bukan mendetail karena mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih detail lagi, yaitu guru-guru kita. Cuma di sini saya jelaskan sesuai yang saya pahami. Nah, kalau kita lihat apa adanya, mungkin pendapat kalian itu mengatakan illa ba'da zawali di sini adalah istisna, ya kan? Karena di sini ada adat istisna berupa illa, ya kan? Kemudian yang ba'da zawali itu mungkin, ya, perspektif kalian menjadikannya sebagai mustasna. Tapi enggak. Di sini illa ba'da zawali itu menjadi hasr. Hasr itu terbatas, atau kalau dalam bahasa balaghah itu disebut sebagai qasr.
Ya. Jadi ini yang illa ba'da zawali itu sempat saya tanyakan ke dosen saya dan beliau mengatakan bahwa illa ba'da zawali ini adalah hasr bukan istisna. Ya. Nah, apa bedanya istisna dengan hasr? Di sini dosen saya memberikan penjelasan. Mana tadi? Nah, ini. Kaifa nufariqu bainal istisna wal hasr? Saya langsung terjemahkan. Bagaimana cara kita membedakan antara istisna dengan hasr? Nah, caranya yaitu adalah kita membuang adat istisna itu dan adat nafi manakala ada. Kemudian kita baca jumlahnya. Manakala maknanya itu sambung, maka itu disebut sebagai hasr. Tapi jika maknanya itu tidak sinkron, maka itu disebut sebagai istisna. Di sini contoh yang pertama itu hadara al-atfalu illa Muhammadan. Hadara telah datang, al-atfalu banyak siswa ya, banyak siswa, illa Muhammadan kecuali Muhammad. Nah, di sini kalau kita buang adat istisnanya yaitu illa, maka redaksinya menjadi hadara al-atfalu Muhammadan. Sinkron enggak? Enggak sinkron kan? Nah, berhubung ini enggak sinkron, maka ini disebut sebagai istisna ya. Kemudian untuk contoh selanjutnya yang mana ini contohnya ini ada huruf nafinya, ma hadara al-atfalu illa Muhammadan. Ma hadara tidak hadir al-atfalu beberapa siswa illa Muhammadan kecuali Muhammad. Maka kita buang huruf nafinya ma dan adat istisna-nya illa menjadi hadara al-atfalu Muhammadan. Dan ini juga enggak sinkron maknanya karena karena nggak sinkron, maka berhubung tidak sinkron ini kita sebut sebagai istisna. Nah, untuk contoh yang ketiga ini mahadoro illa Muhammadun. Mahadoro tidak hadir illa Muhammadun kecuali Muhammad. Nah, di sini untuk nafi yang contoh ketiga ini nafi serta adat istisna-nya kita buang ya, menjadi hadoro Muhammadun. Nah, hadoro Muhammadun ini sinkron sehingga contoh yang ketiga ini kita sebut sebagai hasr ya. Nah, begitu juga dengan ini. Mana tadi? La yukrahu tanzihan illa ba'da zawali. Di sini kita buang untuk nafinya ya. Nafinya kita buang, la-nya itu kita buang, kemudian yang illanya itu kita buang, maka redaksinya menjadi wa yukrahu tanzihan ba'da zawali lisoimi. Nah, sinkron kan? Kalau kita artikan dan siwak itu dimakruhkan secara tanzih di waktu setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Ya kan? Cocok kan? Nah, sehingga ini kita sebut sebagai hasr. Untuk penjelasan mengenai hasr atau qasr, silahkan kalian bisa buka kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah atau kalian bisa lihat di layar kaca Anda ini ya. Di situ contohnya kan wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi kalau kita buang manafinya itu sama illa menjadi Muhammadun Rasulun, dan itu contohnya sinkron sehingga ini disebut sebagai hasr. Oke? Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Paham kan ya? Sekarang kalimat selanjutnya. Yang ba'da zawali tadi itu menjadi dhorof ya, dhorof zaman. Ya, ba'da zawali dhorof zaman karena menunjukkan waktu setelah tergelincirnya matahari. Kemudian selanjutnya lisoimi adalah jar majrur, huruf jarnya adalah lam, majrurnya adalah kalimat as-soimi yang berupa ya isim mufrad sehingga tanda jarnya menggunakan kasrah. Dan secara sigot soim as-soimi adalah isim fa'il dari soma yasumu. Masdarnya ada yang mengatakan siamun, ada yang mengatakan saumun. Tapi redaksi siamun itu lebih banyak dipakai di Quran, ya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bukan. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ayat yang tentang apa itu? Yang tentang kafarah itu juga menggunakan siyam syahraini mutatabi'ain. Sedangkan untuk redaksi saum itu hanya saya temukan satu di Al-Qur'an, yaitu di juz 16 surat Maryam kalau nggak salah itu. Itu kalian nanti bisa cari ya. Kemudian selanjutnya fardhon. Nah, ini. Fardhon di sini saya lebih condong menjadikannya sebagai maf'ul bih ya. Lisoimi bagi orang yang puasa, fardhon pada puasa fardu. Gitu. Gimana kalau menurut kalian? Ya. Itu kalau menurut saya ya, fardhon di sini menjadi maf'ul bih dari as-shaimi. Karena yang namanya isim fa'il itu kan bisa beramal seperti fi'ilnya itu.
Baitnya kafi lihismul fa'ini fil amali ingkana angundihi bimazini. Itu baitnya. Nah, itu. Nah, ini secara kasat mata fardhon menjadi maf'ul bih dari as-shaimi. Namun untuk secara maknawi fardhon di sini adalah menjadi sifat dari mausuf yang dibuang. Takdirannya apa? Takdirannya lis-shaimi sauman fardhon. Nah, jadi yang dibuang adalah kalimat sauman itu. Itu ya, paham ya? Kemudian au naflan di sini adalah ataf nasak sebab ada huruf ataf au, kemudian yang naflan menjadi maktuf dari kalimat fardhon sehingga sama-sama dibaca nasab. Kemudian wa tazulu, wawnya adalah waw istinaf, kemudian tazulu adalah fi'il mudhari yang dibaca rafa tandanya dhammah sebab tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian al-karahatu adalah fa'il dari tazulu dibaca rafa tandanya dhammah sebab al-karahatu isim mufrad. Bi huruf bisamsi adalah jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah huruf bisamsi yang berupa strukturnya idhofah ya. Untuk ba-nya di situ saya lebih condong memilihnya berfaedah sababiyah. Bi huruf bisamsi sebab terbenamnya matahari itu. Kemudian selanjutnya wahtaro, wawnya di situ waw istinaf, ikhtaro adalah fi'il madhi ya mabni fathah. Kemudian an-Nawawiyu adalah fa'il dari ikhtaro dibaca rafa tandanya dhammah sebab an-Nawawiyu adalah isim mufrad ya. Kemudian adamal karahati adalah maf'ul bih dari ikhtaro dibaca nasab tandanya fathah pada kalimat adama karena di sini adamal karahati adalah idhofah ya. Adama sebagai mudhof, al-karahati sebagai mudhof ilaih. Mutlaqan adalah maf'ul mutlak ya, mutlaqan menjadi maf'ul mutlak. Menjadi maf'ul mutlak dibaca nasab tandanya fathah karena mutlaqan di sini adalah isim mufrad. Dan tadi kan sudah saya jelaskan bahwa maf'ul mutlak itu menjelaskan fi'ilnya dan di sini mutlaqan itu menjelaskan ikhtaro. Tuh. Sekian dulu untuk pembahasan bagian yang kedua di pasal kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan ingat, jangan yang aneh-aneh. Oke? Pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.